Setelah itu nanti dia kalau satu arah kan seperti ini ya, seperti yang tadi kita bahas ya. Kemudian dia jadi beamnya itu ditembakkan dalam 2 dimensi gitu. Sehingga beam yang ke sini dia akan mantul, nanti akan membentuk beam mode 1 dimensi. Yang ini juga sama, membentuk beam mode 1 dimensi, membentuk 1 dimensi. Nah, gabungan dari 1 dimensi, ini dinamakan dengan nama two dimensional image, beam mode ya. Jadi citra beam mode 2 dimensi. Ini yang umum digunakan pada ultrasound. Nah, kemudian ada juga yang dinamakan dengan nama M mode. Nah, M ini singkatan dari motion mode. Jadi ada E mode, ada B mode, dan ada M mode. Jadi mode motion, mode gerakan. Nah, kalau mode gerakan itu nanti dia pergerakan objek untuk variasi waktu itu ditampilkan. Jadi misalnya seperti ini. Jadi ini 1 dimensi ya, 1 dimensi. Ini ultrasound kita tembakkan pada arah yang sama, 1 dimensi aja. Maka pada waktu tertentu kita dapat beam mode seperti ini. Kemudian waktunya kita variasi gitu. Jadi kita tembakkan lagi. Nah, kemudian kita tangkap lagi posisinya ada di mana. Kita tembakkan lagi posisinya ada di mana. Nah, kenapa ini berubah? Karena objek itu mengalami perubahan. Jadi misalnya kita tembakkan ke jantung. Nah, batas antara jantung dengan organ yang lain itu bergerak. Maka nanti kalau kita menggunakan M mode, maka pergerakan itu akan kelihatan gitu. Ini tampilan 2 dimensi dari 1 dimensi sebetulnya. 1 dimensi beam mode, tapi kemudian sumbu X-nya ini waktu. Jadi elapsed time, kalau yang ini echo delay time ya. Yang ini menunjukkan posisi ke arah kedalaman, yang ini menunjukkan scan untuk variasi waktu. Sehingga kita bisa melihat, oh ternyata pergerakannya seperti ini ya. Nah, pergerakan itu ini akan sangat berguna untuk mendeteksi suatu kelainan tertentu di dalam tubuh ya. Ya misalnya kalau seorang janin, kalau dia kok tidak ada pergerakan, bisa jadi janin itu ada kematian dan sebagainya ya. Atau detak jantung, loh ini kalau nggak ada pergerakan, nah itu berarti ada masalah. Nah kemudian nanti detak jantung itu bisa kita deteksi secara sederhana dengan menggunakan M mode seperti ini. Nah tadi sudah kita bahas ya, jadi horizontal axis ini menunjukkan waktu, vertical axis ini menunjukkan delay time ya. Ini menunjukkan kedalaman, terus ini menunjukkan waktu ya, sehingga kita bisa ketahui bahwa kedalaman suatu permukaan itu berubah-ubah gitu. Nah ini yang dinamakan dengan nama beam mode seperti itu. Nah ini banyak berguna ya, sangat berguna misalnya untuk heart studies ya, untuk studi tentang jantung. Dia juga sangat berguna untuk mengkuantifikasi pergerakan dari suatu struktur ya, misalnya kayak tumor yang ada di organ-organ yang bergerak, misalnya tumor yang ada di paru, ini kan bergerak. Nah itu nanti bisa kita deteksi pergerakannya seperti apa gitu. Tentu saja mendeteksi pergerakan itu macam-macam ya. Bisa dengan USG seperti ini, bisa juga dengan menggunakan X-ray tentu saja. Kita bisa melihat pergerakan objek menggunakan fluoroskopi, atau kita juga bisa mendeteksi pergerakan jantung atau paru-paru dengan melihat permukaan dada kita. Nah, misalkan menggunakan laser atau juga menggunakan kamera Kinect, nah, itu juga bisa ya. Jadi memang intinya ada banyak cara untuk mendeteksi suatu pergerakan. Memang tapi ada yang sifatnya direct langsung, ada yang sifatnya itu tidak direct, tidak langsung. Jadi yang kita deteksi permukaan, kemudian kita mengestimasi ketika permukaan bergerak seperti ini, kira-kira dalamnya itu pergerakannya seperti apa. Itu juga bisa, tapi tidak secara langsung. Nah ini contoh ya M mode yang digunakan untuk mendeteksi pergerakan dari left ventricle. Nah ini adalah contoh ultrasound 2 dimensi
yang kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu. Nah, kemudian kita misalnya menggambar garis ini. Ini kita buat garis ini. Nah, garis ini yang nanti kita amati pergerakannya. Gitu. Nah, maka nanti kita akan dapat pergerakan seperti ini. Nah, ini bergerak mendekati objek, mendekati scanner. Kemudian ini bergerak menjauhi scanner, terus ini dia relatif diam. Setelah itu dia mendekat lagi, menjauh lagi, relatif diam, mendekat lagi, jauh lagi, relatif diam kayak gini. Jadi ya ini adalah pergerakan sepanjang garis ini. Ya, jadi kita ngambil garis ini. Nah, kemudian setelah ini kita dapatkan seperti ini. Nah, nanti kita bisa mendapatkan kurva seperti ini, seperti yang didapat misalnya pada EKG ya. Sehingga kita bisa mengamati detak jantung dan lain sebagainya. Itu tidak harus pakai EKG, jadi menggunakan ultrasound dengan menggunakan M-Mode juga bisa gitu. Tentu ada kelebihan dan kekurangan ya. Setiap teknologi, setiap metode itu tentu ada kelebihan, ada kekurangan. Tapi prinsipnya bisa digunakan untuk melakukan hal itu. Nah, ini contoh M-Mode yang digunakan untuk mendeteksi trimester pertama dari janin ya, dari jantungnya janin. Nah, apakah ada permasalahan atau tidak gitu ya. Nah, ini bisa kita deteksi. Ini cardiac pulsation pada fetal heart ya. Bisa kita deteksi. Ini menggunakan M-Mode ini. Ini adalah citra janin pada trimester pertama. Nah, kemudian kita ambil garis ini. Kemudian kita amati waktunya. Nah, kita mendapatkan seperti ini ya. Nah, ini adalah pergerakan dari jantung janin. Ini kelihatan kalau dia ada pergerakan di sini. Ini menunjukkan kalau jantungnya ini bekerja dengan baik ya. Ada detak di sini nih. Ini kedetek di sini. Nah, kalau di sini kok dia misalnya datar, nah ini berarti tidak ada detak jantung pada janin gitu. Jadi ketahuan apakah dia itu normal atau tidak, jantungnya bekerja atau tidak. Ini ketahuan dari permukaan ini. Apakah dia itu ada gelombangnya di sini ataukah dia datar ya. Ini contoh menggunakan M-Mode pada fetal heart pada trimester pertama ini. Oke, kemudian berikutnya kita akan bicara yang lebih advance dari itu. Kalau yang tadi ini masih menggunakan ultrasound biasa ya. Nah, berikutnya kita akan masuk ultrasound Doppler. Nah, ini yang lebih advance, lebih canggih untuk mendeteksi hemodinamik ya, pergerakan cairan di dalam tubuh. Jadi kita tidak hanya mendeteksi pergerakan permukaan organ, tapi bahkan kita bisa mendeteksi pergerakan cairan. Nah, apakah misalnya di jantung kita itu ada penyumbatan atau tidak? Nah, itu bisa kita deteksi. Kalau ada penyumbatan, penyumbatannya itu seberapa, posisi di mana. Nah, itu bisa kita deteksi menggunakan Doppler ultrasound ya. Oke, sebelum kita bahas tentang efek Doppler secara lebih khusus, kita akan bahas dulu tentang hemodinamik ya, dinamika cairan di dalam tubuh. Ini ada beberapa blood flow, ada beberapa karakterisasi dari aliran darah ya. Secara umum aliran itu ada 4 ini ya. Ada aliran yang sifatnya plug, ada laminer, ada disturb, ada turbulent. Nah, kalau yang plug ini yang aliran yang sempurna ya. Jadi ini tipe aliran yang normal. Jadi ini ada cairan, kemudian dia mengalir di suatu wadah, bisa kalau kita mungkin dulu di fisika dasar belajar tentang belajar tentang fluida ya. Nah, di sini ini yang sempurna, ini yang yang sempurna, dan dalam kenyataan nggak ada sebetulnya ya. Jadi misalnya ada air atau darah, dia mengalir di suatu tempat. Kalau air ya misalnya di paralon, kalau darah ya di pembuluh darah. Nah, kemudian dia itu kecepatannya sama. Jadi baik yang dekat dengan dinding pembuluh ataupun di bagian dalam, nah ini kecepatannya sama.
Jadi ini constant fluid speed cross tube ya. Jadi kecepatan fluidnya ini sama. Nah, ini sebetulnya yang seperti ini nggak ada ya. Nggak ada. Kenapa? Karena yang namanya cairan, apalagi kalau darah, itu pasti ada kekentalan. Jadi kalau ada kekentalan, pasti kecepatan di bagian tengah ini lebih cepat daripada kecepatan di bagian pinggir. Jadi kalau kita misalnya melihat sungai pas banjir ya, itu kecepatan air di bagian tengah dengan di bagian pinggir itu akan beda. Kalau yang di tengah itu lebih cepat, di pinggir itu lebih lambat karena dia bergesekan dengan permukaan dengan daerah-daerah pinggir situ ya. Nah ini biasanya kalau darah ya yang plug flow ini dia mendekati entrance of apa nama of flow ya yang ketika dipompa di depan di awal-awal itu hampir seperti ini. Meskipun tidak sempurna seperti ini ya. Ini plug flow seperti ini. Kemudian yang berikutnya, ini yang umum terjadi, ini yang disebut dengan nama laminar flow, laminar flow. Nah, kalau yang laminar flow ini sering disebut dengan nama parabolic flow. Jadi alirannya itu seperti ini. Jadi ini kecepatan. Jadi anak panah ini menunjukkan arah sekaligus kecepatan ya. Artinya di bagian tengah dia lebih cepat, di bagian pinggir dia lebih lambat. Nah, ini yang umum. Ini yang umum ya. Ini biasanya pembuluh darah di dalam pembuluh itu ya seperti ini, atau termasuk air di dalam suatu keran juga seperti ini. Jadi permukaan di tengah ini kecepatannya lebih tinggi, kemudian di bagian pinggir ini lebih kecil. Kenapa? Karena ada friction with wall, ya, ada gesekan dengan dinding di sini. Jika di sini bergerak dalam maksimum speed di sini. Ini yang disebut dengan nama cairan laminar. Kemudian ketika di dalam dinding ini ada gangguan, misalnya ada plak di sini, ada sedikit gangguan di sini ya, maka nanti menghasilkan yang dinamakan dengan nama disturbed flow. Jadi aliran yang terganggu. Sehingga parallel stream yang awalnya itu stream atau aliran itu paralel seperti ini, karena ada gangguan, maka dia itu menjadi menyempit jika ada pergerakan di sini ya. Di kecepatannya menjadi tidak sama ya. Nah, itu kalau kita bicara fluida itu menarik. Nanti yang digunakan, kita mungkin pernah belajar hukum Bernoulli, kenapa sayap pesawat itu bisa mengangkat pesawat, itu karena fenomena itu. Ya, jadi ada aliran yang terganggu, sehingga ketika terganggu itu parallel stream ini mengalami gangguan ya. Tetapi primary forward particle still flow. Jadi secara umum aliran itu masih mengalir ya, tidak sampai ada gangguan, tapi gangguannya tidak sampai mengganggu aliran dari partikel ini. Entah darah, entah air ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang disebut dengan nama turbulent flow. Nah, ini yang sebetulnya dia bagian dari disturbed flow, tapi turbulent flow ini alirannya lebih ngaco. Jadi misalnya ada pembuluh yang di sini ada plak yang cukup banyak, sehingga akhirnya aliran setelah melewati dia itu mengalami gerakan yang kacau dan random ya, arahnya menjadi random seperti ini. Sehingga individual particle di dalam darah atau air ini dia flow in all direction, jadi bergerak ke mana-mana ya. Contoh ini ada yang bergerak ke atas bahkan balik, ada yang ke bawah terus balik dan lain sebagainya. Nah, ini tetapi secara umum rata-rata masih bergerak ke depan ya, net flow is forward ya. Nah, ini biasanya terjadi kalau di pembuluh ya ketika ada obstruksi, ada gangguan, ada obstacle, ada sumbatan. Misalnya adanya plak ya di dinding vessel ini, dan cukup besar plaknya sehingga akhirnya alirannya jadi turbulen. Nah, ini yang kemudian mengganggu suplai darah untuk sampai ke sel ya. Nah, kemudian pertanyaannya, bisa nggak ini dideteksi? Seberapa plak ini, seberapa banyak dia itu mengganggu aliran darah, posisi di mana, bisa nggak dideteksi? Nah, ini bisa ya. Nah, memang alat yang paling mudah, paling sederhana untuk mendeteksi ini pakai USG. Tentu saja
kita bisa aja mendeteksi menggunakan MRI, menggunakan nuclear medicine. Nah, tapi USG prinsipnya juga bisa. Itu menggunakan suatu konsep yang nanti disebut dengan nama Doppler ultrasound. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang Doppler ultrasound itu. Nah, kemudian ya setiap fluida yang mengalir itu ada yang namanya flow, aliran ya. Ada yang namanya pressure. Ada pressure, jadi ada tekanan. Kalau nggak ada tekanan ya nggak ada aliran ya. Jadi kayak misalnya air yang mengalir pada pada pipa, itu kan ada tekanan. Siapa yang menekan? Pompa ya. Kemudian darah yang mengalir pada pembuluh ada tekanan. Siapa yang menekan? Yang menekan adalah jantung gitu. Makanya kalau jantungnya ini nggak bekerja dengan baik, ya maka tekanan itu menjadi tidak ada ya. Nah, kemudian selain ada tekanan, nanti ada yang namanya resistance. Jadi ketika aliran itu kan ada resistansi ya, karena ada belokan, ada penyempitan, ada macam-macam, itu ada resistance nanti itu. Jadi pressure itu adalah ini ya, pressure different di antara dua ujung tabung. Inilah yang menggerakkan fluida itu mengalir. Kemudian resisten, jadi resisten semakin besar, otomatis flow rate, kecepatan aliran ini akan mengecil ya, akan mengecil. Kalau resistannya semakin kecil, berarti alirannya semakin besar ya. Nah, ibaratnya kalau jalan itu antara jalan yang mulus sama jalan yang balak lubang. Kalau jalan itu halus, ya maka kendaraan bisa cepat. Tapi kalau jalan itu banyak lubang, kendaraan jadi pelan-pelan gitu. Nah, resisten ini, jadi banyaknya lubang ibaratnya begitu ya. Ini dipengaruhi oleh banyak hal. Yang pertama dipengaruhi oleh viskositas, kekentalan jadi cairan. Jadi kalau darah itu terlalu kental, berarti resistannya akan semakin tinggi. Jadi kecepatannya akan semakin lambat itu. Sehingga suplai makanan, suplai oksigen ke sel itu akan menjadi berkurang. Nah, ini viskositas ya. Termasuk saya ini orang yang dideteksi bahwa darah saya terlalu kental ya. Maka disarankan untuk banyak minum dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, resisten ini dipengaruhi oleh vessel length, jadi panjangnya vessel ya, pembuluh. Jadi kalau pembuluh semakin panjang, ya otomatis resisten ini akan semakin besar. Nah, tapi kalau manusia kan ini nggak bisa diperpanjang, nggak bisa diperpendek kan, kalau yang vessel length ini. Kalau yang viskositas ini kekentalan darah bisa ditangani. Nah, kalau orang jarang minum, ya otomatis darahnya mengental. Kalau dia banyak minum, otomatis darahnya itu lebih cair ya. Kemudian juga tergantung dari vessel diameter. Nah, ini kalau orang normal, maka diameternya itu cukup. Maka udah didesain oleh Sang Pencipta bahwa diameter pembuluh itu bisa dialiri oleh darah. Cuma ketika ada plak, ya misalnya kita itu banyak makan yang banyak mengandung lemak, sehingga dia menempel di pembuluh, sehingga diameter itu mengecil. Nah, ketika diameter mengecil, ya otomatis suplai darah itu menjadi terganggu di situ, ya karena adanya diameter yang mengecil. Otomatis resistance ini akan naik. Nah, ketika resistan ini naik, maka flow rate juga akan menurun. Ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, tentu saja aliran untuk tekanan tertentu ini sangat dipengaruhi oleh resistan. Ya. Jadi misalnya jantungnya bekerja dengan baik, tapi adanya resistan, ya otomatis flow-nya juga akan terganggu. Atau sebaliknya, jantungnya ada masalah, pompanya ada masalah, ya, maka flow-nya juga ada masalah. Jadi masalah darah itu macam-macam. Bisa adanya penyempitan di pembuluh, atau bisa ada masalah di pompanya ya. Mungkin katup-katup jantung yang ada masalah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Atau bisa jadi ada penyumbatan di jantung itu sendiri, penyumbatan di bagian pompa itu. Nah, ini yang kemudian menghasilkan banyak penyakit. Nah, dan ini kalau kita ingin melakukan terapi, tentu kita harus melakukan deteksi. Nah, salah satu deteksinya menggunakan ultrasound di sini ya. Ini yang tadi sudah kita bahas ya. Jadi flow variation.
Jadi flow variation ini ya tergantung dari pressure, ya tergantung dari flow itu sendiri. Jadi pressure dan flow di arteri ini sangat apa namanya berfluktuasi dengan pulsa ya. Jadi seperti itu. Jadi seperti kayak jantung kita ketika momba, ini kan dia kan berdetak ya. Maka nanti ada tekanan sistolik ketika memompa dan ada diastolik ya ketika dia nggak memompa itu. Sehingga dia berdetak seperti itu. Nah, sementara kalau di vena kan di balik ya, artinya di daerah balik menuju ke jantung. Nah, itu lebih konstan ya, karena ketika dipompa set itu kan berdetak, dia menekan. Nah, karena di situ ada banyak interaksi sepanjang perjalanan itu, sehingga ketika balik dia itu relatif konstan gitu. Sudah banyak sekali mengalami interaksi ya. Sehingga ketika balik itu udah relatif sama. Jadi ibarat kayak begini. Jadi kalau seandainya kita itu di jalan raya, kemudian di situ ada perempatan, ada bangjo atau traffic light ya. Maka kalau kita mengamati kendaraan di dekat traffic light, setelah traffic light, maka di situ kendaraan yang lewat itu pulsatik ya, artinya dia pulsa. Jadi ada waktu tertentu kendaraan lewat. Kemudian di waktu yang lain nggak ada kendaraan yang lewat karena semuanya berhenti gitu. Tapi kalau kita mengamati kendaraan pada jarak 1 kilometer dari traffic light, maka di situ udah continue. Jadi kayak ada kendaraan terus gitu ya. Nah, kenapa? Karena ketika ada yang lewat tadi ada yang banter, ada yang lambat sehingga pada jarak 1 kilo itu seakan-akan kelihatan kayak continue. Nah, kira-kira begitulah ya. Maka kalau di arteri dia itu pulsa bentuknya. Tapi kalau di aliran di vena dia itu kayak continue gitu. Nah, karena tadi ini ya ada dia diredam ya, damped by arterial system di sini. Nah, kemudian untuk normal vessel ya, nah, dia itu mengalami ekspansi dan mengalami kontraksi ya. Kenapa? Karena ada perbedaan tekanan di situ ya. Ini dia berubah seiring dengan cardiac cycle di situ. Jadi ada saatnya dia menekan, ini yang dinamakan dengan nama sistolik. Ada yang dia itu mengalami kontraksi, ini yang dinamanya diastolik ya. Jadi sistol sama diastol di sini. Nah, ini biasanya kalau kita melakukan apa namanya cek tekanan darah, yang kita cek itu adalah sistolik sama diastolik ya. Nah, saya termasuk yang darah tinggi ya. Sistoliknya kadang-kadang itu sering di atas 140. Nah, kalau yang normal ya sekitar 120 ya. Nah, kemudian ketika fluida itu dipompa, maka nanti ada yang dinamakan dengan nama flow rate measurement. Jadi pengukuran flow rate. Nah, ini yang menarik ya. Jadi kalau tensimeter itu mengukur tekanan. Nah, kemudian kalau EKG itu mengukur pulsa listriknya, sinyal kelistrikannya. Nah, kalau USG itu bisa untuk mengukur flow rate-nya. Jadi kecepatan alirannya. Ya tentu saja antara flow rate, kemudian persinyalan listrik dan apa namanya dan tekanan itu sangat berpengaruh ya. Meskipun yang diukur berbeda gitu. Nah, kalau dengan USG kita itu bisa mengukur flow rate-nya. Jadi kecepatan alirannya. Apa itu flow rate? Nanti ada yang dinamakan dengan nama volume flow rate. Artinya volume cairan yang melewati titik tertentu per satuan waktu. Ini namanya volume flow rate ya. VFR ya, volume flow rate ya. Contohnya misalnya dalam 1 second yang melewati titik tertentu itu sebesar 100 ml ya. Jadi 100 ml per second. Nah, ini namanya volume flow rate. Nah, selain ada volume flow rate, nanti juga ada yang dinamakan juga dengan nama linear flow rate. Nah, tentu ada hubungan nanti ya. Kalau linear flow rate itu maksudnya adalah jarak yang ditempuh oleh fluida per satuan waktu. Jadi misalnya awalnya di sini. Nah, kemudian setelah waktu tertentu 1 detik dia bergerak sampai sini. Kemudian di tempat yang lain dia bergerak sampai sini.
Ini kalau seandainya waktunya sama, maka bisa kita katakan antara yang tengah dengan yang bawah ini linear flow rate-nya lebih tinggi. Artinya di waktu yang sama dia menempuh jarak yang lebih jauh atau lebih cepatnya kayak kecepatan lah gitu ya. Jarak yang ditempuh itu lebih jauh. Ini contohnya menggunakan satuan 10 cm per second misalnya ya. Ini flow rate. Tentu saja antara flow rate dengan linear flow rate dengan volume flow rate ini ada hubungannya. Hubungannya kira-kira seperti ini ya. Jadi volume flow rate itu ada linear flow rate dikalikan dengan cross sectional area, jadi luasnya gitu. Jadi kalau linear flow rate-nya tinggi untuk cross sectional yang sama, ya otomatis volume flow rate-nya akan tinggi gitu. Kira-kira begitu. Ini contoh ya. Jadi kalau seandainya atas dan bawah, ini misalnya ya, tentu yang bawah ini flow rate-nya lebih linear flow rate-nya lebih tinggi, ya otomatis volume flow rate-nya akan lebih tinggi untuk luas yang sama. Nah, kemudian kalau antara kiri dan kanan, ini kan misalnya awalnya di sini, ini dalam waktu tertentu bergerak sampai sini. Ini dalam waktu tertentu bergerak sampai sini. Jadi linear flow rate-nya antara kanan dan kiri, yang bawah ya, ini lebih rendah yang kanan ini. Linear flow rate-nya lebih rendah. Tapi cross seksionalnya lebih luas. Nah, bisa jadi kecil dikali besar, bisa jadi nilainya konstan, bisa jadi ya. Ini dalam contoh ini adalah contoh antara kanan dan kiri ini memiliki volume flow rate yang sama. Meskipun yang kiri ini memiliki linear flow rate yang lebih cepat dibanding yang kanan. Ini bisa jadi seperti itu. Jadi memang volume flow rate ini sangat bergantung pada linear flow rate dan cross sectional area di sini. Nah, kemudian volume flow rate sepanjang tubuh kita untuk sistem yang tertutup ya, kayak tubuh kita kan tertutup, ya otomatis dia konstan ya. Kecuali kalau ada yang hilang, misalnya ada luka sehingga ada darah yang keluar, ya itu tentu saja flow rate-nya volume flow rate-nya menjadi tidak sama. Tapi kalau sistem tertutup, maka sebenarnya flow rate itu ya sama. Nah, makanya nanti yang ketika misalnya di tubuh kita itu ada gangguan-gangguan, nah itu yang jadi masalah nanti ya. Sehingga rate-nya menjadi terganggu di situ ya. Nah, salah satu gangguan itu yang dinamakan dengan nama stenosis ya. Stenosis itu narrowing in a vessel ya. Jadi stenosis itu adalah penyempitan pembuluh. Nah, kenapa pembuluh ini menyempit? Ya macam-macam. Bisa jadi karena ada plak atau karena ada misalnya kayak kita kalau mengukur tekanan darah itu kan lengan kita kan ditekan ya. Nah, itu juga menyebabkan ada stenosis di situ. Tapi kan cuma sebentar dalam rangka untuk melakukan pengukuran ya. Jadi adanya stenosis itu adanya narrowing dalam pembuluh darah ini. Nah, ketika ada pembuluh, maka ini nanti berlaku hukum fisika yang dulu pernah kita pelajari saat di SMA ataupun di S1 yang sering dinamakan dengan nama hukum kontinuitas ya. Jadi kalau di SMA dulu kita pernah pelajari bahwa dalam suatu sistem yang terintegrasi tertutup, maka jumlah fluida yang dimasuk ke suatu luasan tertentu itu sama dengan jumlah fluida yang keluar dari luasan tertentu ya. Jadi debit in sama dengan debit out gitu. Nah, debit itu rumusnya V dikali A. Jadi kalau seandainya A-nya itu mengecil, maka V-nya akan naik. Jadi ibaratnya kita kalau mau nyuci mobil atau nyuci motor, kita pakai selang ya, itu biar airnya itu menjawabnya jauh, kecepatannya tinggi, permukaan selang kan kita sempitkan ya, nah, sehingga kecepatannya jadi meninggi gitu. Jadi ketika ada stenosis, maka kecepatannya itu jadi tinggi di sini nih. Maka kecepatan itu nanti bisa kita amati ya. Kecepatan bisa kita amati di bagian yang mengalami stenosis itu. Jadi misalnya ini di bagian yang tidak stenosis, ini bagian yang stenosis. Maka nanti kalau kita amati kecepatannya itu akan berbeda. Yang ini lebih lambat, yang ini lebih cepat. Maka kalau kita menggunakan efek Doppler,
kita kok mendapati di titik ini kok lebih cepat dari yang seharusnya, berarti di situ ada penyempitan. Nah, selain kita tuh mengamati kecepatannya, nanti kita juga bisa melihat dari sisi arahnya ya. Jadi setelah mengalami penyempitan, umumnya itu di sini mengalami gerak turbulen. Nah, gerak turbulen ini ada suaranya umumnya ya. Makanya alat apa namanya untuk mengukur tekanan darah itu kita harus tekan, setelah itu kita lepas. Nanti ketika ini dia mulai bergerak, itu akan muncul suara. Nah, suara itu yang kedengar oleh stetoskop ya, bisa kita amati di sini. Nah, ini jadi selain kecepatan, arah aliran ini juga bisa kita deteksi menggunakan ultrasound ini. Jadi ininya turbulent flow ini umumnya akan diamati pada downstream. Downstream itu pada daerah setelah ya, daerah hilir. Kalau upstream itu daerah hulu, ini adalah upstream, ini daerah downstream, ini hulu, ini hilir ya. Nah, umumnya setelah ada stenosis, dia itu mengalami gerakan turbulen di sini. Nah, turbulen ini bisa kita deteksi ya dengan menggunakan Doppler ultrasound. Nanti kita akan coba lihat di situ. Nah, kemudian stenosis ini bisa dalam daerah yang sangat pendek, bisa yang cukup panjang ya. Nah, kalau seandainya dia itu pendek, maka secara umum resistance ini agak sedikit terganggu, tapi relatif sedikit ya. Sehingga volume flow rate ini tidak terlalu banyak keganggu. Tapi kalau stenosisnya ini sampai kecil sekali atau pada jarak yang jauh, nah ini yang akan sangat mengganggu aliran darah ya. Bisa jadi dalam kasus tertentu sampai darah itu bisa sampai berhenti sama sekali ya. Karena ketika stenosisnya sudah sangat parah di situ ya. Nah, ini nanti bisa kita amati sejauh apa stenosis itu terjadi dan separah apa stenosis itu terjadi dengan menggunakan ultrasound. Nah, teknik yang bisa digunakan untuk mengamati ini tidak menggunakan ultrasound biasa ya. Ya, yang tadi kita gunakan ada awalnya ada E-mode, ada B-mode, ada M-mode, tapi yang kita gunakan nanti itu efek Doppler ya. Jadi Doppler ultrasound. Jadi DU ya, Doppler ultrasound. Nah, apa itu efek Doppler? Nah, ini seperti yang dulu kita pelajari waktu SMA ya. Cuma mungkin dulu di SMA kita nggak dicontohkan di dunia teknologi yang nyata ya. Jadi efek Doppler itu adalah efek perubahan frekuensi dari sumber bunyi atau sumber ultrasound akibat sumbernya itu bergerak, baik mendekat atau menjauh. Itu efek Doppler. Nah, dulu waktu di SMA atau di S1, yang sering dijadiin contoh efek Doppler itu misalnya ada ambulan ya, ambulan atau sirene polisi, mobil polisi. Jadi kalau seandainya kita itu berdiam di pinggir jalan, kemudian ada ambulan datang, membunyikan sirine, maka frekuensi yang kita dengar itu berubah dari frekuensi sumber sirine itu. Jadi kalau ambulan itu mendekati kita, frekuensi yang kita dengar itu akan lebih besar dari frekuensi sumber. Sebaliknya, kalau ambulan itu menjauhi kita, maka frekuensi yang kita dengar itu akan lebih kecil dari frekuensi sumber. Nah, itulah yang dinamakan dengan nama efek Doppler. Jadi intinya efek Doppler itu adalah perubahan frekuensi akibat relative motion ya antara sound source dan receiver ya. Jadi inilah ya, jadi frekuensi shift indikatif of reflector speed ya. Jadi pergerakan atau pergeseran frekuensi akibat dari adanya pergerakan. Entah itu pergerakan dari sumber atau pergerakan dari receiver penerima. Nah, dalam kasus efek Doppler sebetulnya yang bergerak itu reflektornya. Karena sumbernya dan detektornya itu kan diam. Tapi
permukaan reflektor itu yang berubah kecepatan. Ya, reflektor di sini misalnya berupa pembuluh darah. Nah, darah itu kan bergerak dengan kecepatan tertentu. Nah, ketika darah itu yang ada di pembuluh itu kena ultrasound, dia kan mantul. Jadi ketika di permukaan ultrasound, di permukaan di dekat dengan wall dan agak ke dalam itu kan ada perbedaan. Nah, itu kalau kena ultrasound dia akan mantulkan. Nah, karena darah itu mengalir dengan kecepatan tertentu, otomatis dia akan memantulkan seakan-akan dia sebagai sumber dengan kecepatan tertentu. Sehingga frekuensi ultrasound itu akan sedikit mengalami pergeseran, shifted ya, mengalami pergeseran. Ini contoh ini. Jadi awalnya frekuensinya seperti ini, setelah keluar dia seperti ini. Nah, ini mengalami pergeseran frekuensi. Saya mau tanya nih, kalau yang ini sama ini itu besar yang mana frekuensinya? Besar yang masuk atau besar yang keluar? Yang masuk, Pak. Yang masuk, Pak. Ya, betul ya. Jadi yang masuk ini frekuensinya lebih besar ya, karena panjang gelombangnya lebih kecil, otomatis frekuensinya lebih besar. Nah, kalau seperti ini kita bisa memperkirakan, berarti sumbernya itu menjauhi kita ya. Jadi kalau sumbernya menjauh dari kita, itu berarti frekuensinya semakin mengecil ya. Jadi darah itu menjauhi kita. Ya, gitu. Kalau darah itu mendekati kita, maka nanti frekuensinya akan semakin besar. Nah, itu dinamakan dengan nama efek Doppler ya. Ini dulu ya waktu kita di SMA ataupun di S1 efek Doppler seperti itu ya. Contohnya pada tren atau ambulans siren ya, sirene pada ambulans. Nah, termasuk moving blood cell. Nah, ini juga sama. Jadi blood cell ketika dia bergerak, nah ini juga akan menghasilkan ketika dia kena ultrasound, dia memantulkan, dan nanti juga akan berlaku efek Doppler di situ. Nah, ini nanti bisa kita pakai untuk mendeteksi kecepatan aliran darah di pembuluh, entah di jantung atau di tempat-tempat yang lain. Sehingga nanti kita bisa melihat apakah di situ ada orang yang kena apa namanya, misalnya ada apa namanya, orang mengalami stroke. Nah, itu bisa kita amati karena stroke itu pasti ada gangguan aliran darah karena pembuluh itu ada penyempitan karena ada plak dan lain sebagainya. Nah, tapi memang yang menarik adalah kalau kita bicara seperti di SMA, jadi antara kita melihat ambulan yang bergerak mendekati kita atau menjauhi kita, itu kan sudutnya kan 0 derajat ya. Nah, kenyataannya kalau kita di efek Doppler itu ada sudut. Jadi misalnya seperti ini. Jadi ada darah lewat di pembuluh seperti ini. Nah, kemudian kita deteksi detektor kita di sini, kita tembakkan sampai sini, dia mantul kan? Nah, jadi dia membentuk sudut ya. Jadi kalau sudutnya 0 derajat, ini menunjukkan kalau aliran itu searah dengan suara. Jadi 0 derajat ya, berarti ke sana. Jadi pembuluhnya itu bergerak ke sana. Nah, kalau 90 derajat, berarti dia itu tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus, efek Doppler nggak akan kedetek ya. Nggak akan kedetek. Makanya nanti kita tuh harus mencari sudut yang tepat sehingga kita itu bisa menemukan kecepatannya ya. Kalau dia pembuluh itu tegak lurus, ya otomatis efek Doppler atau kecepatan pembuluh itu nggak akan kedetek ya. Nah, yang ideal itu sudutnya harus di bawah 60 derajat sehingga efek Doppler itu bisa kita amati dengan cukup optimal gitu ya. Syukur-syukur sudut yang lebih kecil lagi. Kalau sudutnya mendekati 90 derajat, apalagi 90 derajat, maka efek Doppler itu nggak akan kedetek gitu. Kira-kira begitu. Nah, ini sedikit mengulang pelajaran SMP ya. Nah, ini untuk memahami sudut itu ya. Apa namanya, teorema Pythagoras itu ya. Ini yang miring, permukaan yang miring atau hipotenus. Ini yang tegak, ini side opposite. Yang datar, side adjacent. Ini sudut di sini. Ya, bagaimana kalau hukum Pythagoras berarti yang miring kuadrat, H kuadrat itu sama dengan yang di samping SO kuadrat ditambah dengan yang
datar ini ya, SA kuadrat. Ini teorema Pythagoras yang dipelajari di SMP. Nah, kemudian ini bisa kita kaitkan dengan sudut ya. Jadi kalau cos cosinus, cos itu berarti yang datar SA dibagi yang miring atau H. Kalau sin itu berarti yang side dibagi dengan yang miring. Kalau tangen itu berarti yang side dibagi dengan yang datar itu tangen. Nah, ini pelajaran SMA dulu ya. Jadi kalau cosinus itu berarti SA yang datar dibagi dengan yang miring. Jadi ini kalau cosinus 0 derajat nilainya 1, kalau cosinus 90 nilainya 0. Makanya nanti untuk sudut biasanya kita menggunakan cosinus ya. Berarti kalau sudutnya itu 0, nah berarti searah. Jadi pergerakan jarah itu searah dengan pergerakan ultrasound. Nah, berarti nanti efek Dopplernya bisa keamati dengan optimum nilainya 1. Nah, kalau seandainya sudutnya itu membentuk sudut 90 kan 0, jadi efek Doppler nggak akan kelihatan ya. Makanya biar optimum maka sudutnya itu kalau bisa memang di bawah 60 ya. Sudut antara efek Doppler antara gelombang ultrasound dengan pembuluh itu kalau bisa dibuat lebih kecil dari 60 derajat sehingga efek itu bisa kelihatan. Oke ya. Jadi angle atau sudut ini sangat menentukan ya. Jadi sudut dan arah ya, sudut dan arah ini akan menentukan. Sehingga nanti kita bisa kita deteksi gitu. Oke ya, ini yang yang tadi udah kita bahas sebetulnya. Jadi kalau ada pembuluh ke sana, maka ini kan ada dua komponen, ada komponen vertikal, ada komponen horizontal. Yang kita amati itu yang komponen vertikal ya. Maka kecepatan yang kita amati ini sebetulnya bukan kecepatan yang sebenarnya. Kalau kecepatan yang sebenarnya itu yang merah ini. Tapi yang kita amati itu yang kecepatan vertikal atau komponen ke arah vertikal. Nah, sementara kalau komponen yang arah horizontal ini nggak kita amati ya. Makanya kita nanti menggunakan rumus cosinus. Berarti komponen vertikal dari pembuluh yang kita amati gitu. Itu penting untuk dipahami. Ya. Flow yang kita amati itu kita sebut dengan nama sense flow. Nah, kalau flow yang sebenarnya namanya actual flow ya. DAF, kalau ini SF. SF itu adalah sense flow, yaitu kecepatan aliran yang kita amati. Nah, kalau ini yang merah ini adalah actual flow. Nah, tentu saja secara umum sense flow itu lebih kecil dari actual flow ya. Karena yang kita amati hanya komponen yang ke arah vertikal gitu. Ini yang penting untuk difahami. Nah, secara umum kita nanti gunakan cosinus ya. Jadi sense flow dibagi dengan actual flow ya. Ini adalah cosinus. Jadi bagian yang kalau sudutnya adalah ini sudutnya di sini, maka yang datar dibagi dengan yang miring ya. Yang datar dibagi yang miring, maka kita dapat yang dinamakan dengan nama jadi sudutnya yang ini ya. Sudutnya yang ini. Nah, kalau dia itu sudutnya 90 ya berarti dia tegak lurus ya kayak gini. Jadi ini adalah sense flow dibagi dengan actual flow. Ini kita dapat sudut di sini. Ini yang kita dapat ya, yang kita dapat nanti itu. Nah, kemudian saya tidak menjabarkan rumus ini dari mana. Ini nanti tolong dibuka lagi di buku fisika dasar tentang efek Doppler untuk objek yang bergerak dalam membentuk sudut tertentu ya. Jadi efek Doppler itu atau frekuensi Doppler itu adalah frekuensi eko pantulan dikurangi dengan frekuensi operating frekuensi. Ini adalah operating frekuensi, ini frekuensi yang dikeluarkan oleh pesawat ultrasound. Jadi ini adalah frekuensi yang ditangkap oleh pesawat ultrasound. Ini adalah frekuensi yang kita tangkap. Nah, ini ada perbedaan. Nah, perbedaan inilah yang dinamakan dengan nama efek Doppler, frekuensi Doppler.
Nah, frekuensi Doppler ini kalau kita kaitkan dengan pada objek yang memantulkan, itu rumusnya seperti ini ya. Jadi dia bergantung kepada beberapa hal. Yang pertama bergantung pada sudut. Nah, ini ya tadi sudah kita bahas ya, cos theta ini. Terus yang kedua, dia bergantung pada ini speed of sound di soft tissue ya, kecepatan ultrasound di soft tissue. Ini. Nah, ini kan kita asumsikan sama. Di pembuluh kan kecepatannya sama kan. Jadi kecepatan ultrasound di pembuluh ini sama. Pembuluh udah kita bahas. Kemudian FO ini adalah frekuensi operating ya, yang frekuensi yang dikeluarkan oleh pesawat USG. Nah, ini V ini yang mau kita deteksi kecepatan ini. Ini yang mau kita deteksi kecepatannya ini. Jadi reflector speed ya, ini kecepatan pembuluh. Ini yang mau kita deteksi. Nah, kecepatannya ini. Oke ya. Nah, sehingga nanti memang dia bisa positif, dia bisa negatif ya. Jadi dia positif. Kenapa? Ketika apa? Ketika dia itu searah ya, searah menuju transducer ya. Jadi dia menuju ke kita. Berarti frekuensinya semakin besar. Berarti ini semakin besar dikurangi nilai awal, berarti positif. Kalau dia menjauh, berarti frekuensi semakin kecil. Makanya ini semakin mengecil, dikurangi awal jadi negatif ya. Jadi dia bisa positif, bisa negatif, tergantung dari toward atau away, mendekat atau menjauhi gitu. Jadi nanti kita bisa deteksi gitu. Nah, dengan kita menganalisis frekuensi yang dihasilkan. Ya, nanti kita bisa menggunakan transformasi Fourier. Jadi ketika kita dapat sinyal, nah sinyal itu kita transformasi Fourier. Nah, sehingga nanti kita bisa mendapatkan frekuensinya membesar atau mengecil. Kalau membesar berarti dia itu mendekat, kalau mengecil berarti dia menjauh. Nah, itu nanti ditentukan oleh dua hal. Yang pertama ditentukan oleh kecepatan aliran darah yang memantulkan dan ditentukan oleh sudutnya gitu ya. Nah, ini rumus ini yang harus dipahami betul ya. Nanti kalau dari mana rumus ini didapat, nah silakan kembali dulu ke fisika dasar ketika membahas tentang fenomena efek fenomena efek Doppler ya. Nah, kemudian sudut ini tadi sangat menentukan ya, udah kita bahas. Jadi Doppler angle ini sangat berpengaruh kepada pergerakan Doppler yang terukur ya, yang udah kita bahas tadi itu. Nah, kemudian yang mau kita cari sebetulnya itu kecepatan. Ya, ini kan efek Dopplernya ya. Yang mau kita cari adalah kecepatan. Maka kecepatan kita pindah ke kiri, yang lain kita pindah ke kanan ya. Nah, kemudian FO ini tergantung dari frekuensi ultrasound. Kemudian C ini yang mau kita cari. Nah, C sendiri ini kecepatan ultrasound di soft tissue. Ini kan kita udah tahu nilainya kan. Nah, sehingga kecepatannya bisa didekati pakai rumus ini ya. Jadi 77 dikalikan dengan frekuensi Doppler ini yang teramati, dibagi dengan sudutnya, kemudian dibagi dengan frekuensi yang dikeluarkan oleh ultrasound. Maka kita dapat kecepatan. Nah, kecepatan inilah yang nanti akan menentukan ya. Bisa dipakai untuk mengamati apakah ada di bagian tertentu, apakah ada penyumbatan atau tidak, berapa penyumbatannya. Nah, itu bisa kita amati dari nilai V ini, dari kecepatan ini. Gitu. Oke. Ya. Satuannya dalam satuan senti per second ya. Tadi sudah kita bahas ya. Jadi secara umum kecepatan ini secara biologi ditentukan oleh tadi ya, oleh seberapa kuat jantung itu memompa. Terus yang kedua dia itu mengalir di pembuluh yang ada gangguan atau tidak. Dia mengalir di pembuluh yang besar atau di pembuluh yang kecil. Kemudian di pembuluh yang kecil itu apakah ada sumbatan atau tidak, itu yang akan berpengaruh. Nah, kemudian secara yang nanti kita dapat, nah itu dipengaruhi oleh tiga hal ini. Oleh Doppler frekuensi, ini yang kita amati ya, tergantung dari FO, ini frekuensi yang kita tembakkan dan tergantung dari sudutnya. Nah, umumnya kalau kita lihat hubungan ini, jadi ketika
apa namanya, V ini berbanding lurus dengan FD ya. Artinya kalau pergeseran Doppler semakin besar, maka kecepatan pembuluh juga akan semakin besar ya. Kemudian dia berbanding terbalik dengan FO ya. Jadi kalau kita menggunakan frekuensi dasar yang lebih besar, maka kecepatan akan tampak semakin kecil ya. Sudut ya, kalau sudutnya semakin besar, kecepatan akan semakin kecil. Nah, kalau sudutnya 90 derajat maka 0. Berapapun dikali 0 ya dibagi 0 ya nilainya 0 ya. Makanya kecepatan nggak akan kecepatan nggak akan teramati kalau sudutnya itu 0 derajat nanti begitu. Nah, kemudian ini saya tambahkan ya. Ini saya tambahkan tadi saya melihat di beberapa tulisan. Jadi tipe dari efek Doppler untuk ultrasound itu ada beberapa ya. Nanti bisa ditampilkan dalam bentuk warna yang namanya Doppler warna. Kemudian juga ada power Doppler. Jadi kalau Doppler warna kita bisa melihat arahnya kemana, kecepatannya berapa. Itu yang Doppler warna. Nah, umumnya kalau yang warna merah itu mendekati, kalau yang biru itu menjauhi, katanya begitu ya. Kemudian kalau yang power Doppler, ini dia itu nilai tadi dimutlakkan. Jadi kita nggak ingin melihat dia itu arahnya kemana, tapi kita hanya ingin melihat seberapa besar kekuatan atau kecepatan di situ. Itu namanya power Doppler. Jadi nanti bisa kita ubah dari Doppler warna ke power Doppler. Nah, kemudian kita juga bisa menganalisis ketika dia itu mengalami, katakan aja mengalami peristiwa apa namanya tadi itu apa yang gerakan yang acak tadi itu. Jadi apa namanya saya agak lupa namanya ya. Jadi ketika mengalami peristiwa apa tadi itu ini turbulen ya, ketika turbulen. Nah, itu kan arahnya kan acak di situ kan. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Nah, otomatis sinyal yang didapat dari situ itu frekuensinya nggak hanya satu. Jadi frekuensinya itu acak. Jadi spektrum mau ada dari ring tertentu sampai ring tertentu. Ya, maka nanti dengan melihat keacakan itu kita juga bisa mengamati seberapa besar apa namanya peristiwa turbulen itu terjadi gitu. Seberapa banyak turbulen itu terjadi. Itu dengan melihat keacakan itu. Nah, maka nanti spektrum atau frekuensi bisa kita amati ya. Nah, itu nanti yang dinamakan dengan nama Doppler spektral atau Doppler duplex ya. Kalau Doppler spektral ini memang dia khusus ya. Kalau yang duplex ini sebetulnya dia itu ultrasound biasa, tapi dia dianalisis spektrumnya seakan-akan kayak Doppler spektral. Nanti kita akan lihat ya. Kemudian juga ada Doppler yang menggunakan gelombang kontinu. Jadi kalau yang menggunakan gelombang kontinu itu berarti dia antara jadi dia piezoelektriknya beda ya. Antara piezoelektrik yang memancarkan sama piezoelektrik yang menangkap. Nah, itu berbeda. Itu namanya continuous wave Doppler ya. Kalau yang Doppler biasa, Doppler yang pulsa itu kan jadi apa namanya piezoelektrik menembak sinyal dengan frekuensi tertentu. Setelah itu dia mati. Setelah itu setelah waktu tertentu dia nyala untuk menangkap pantulan. Nah, gitu. Setelah itu dia mati lagi, ditembakkan lagi. Itu yang pulsa. Tapi ada yang kontinu. Yang kontinu itu memang ada dua detektor. Yang satu untuk memancarkan, yang satu untuk menangkap. Nah, itu yang namanya yang disebut dengan nama continuous wave Doppler ya. Kira seperti ini. Nah, dengan menggunakan continuous wave Doppler ini hasil yang didapat lebih akurat ya, karena kita apa namanya nggak terganggu dengan pulsa gitu, karena pulsa itu kan juga akan butuh frekuensi tertentu kan, gitu. Dengan continuous wave Doppler ini akan lebih akurat dalam mendeteksi pergerakan itu. Nah, kalau continuous wave Doppler nanti yang kita hasilkan itu audio ya. Jadi begini. Jadi ini kan
ini frekuensi eko ini kan naik sedikit. Ini kan kalau misalnya kalau kita menggunakan 1 megahertz, ini FO-nya kita pakai 1 megahertz. Nah, ini yang dipantulkan kan naik sedikit. Misalnya aja jadi yang asalnya 1 mega jadi misalnya 1,01 mega gitu. Atau turun sedikit jadinya 0,909 megahertz. Jadi turun sedikit. Jadi yang kita dapatkan itu naik sedikit atau turun sedikit. Nah, berarti kalau frekuensi pantulan kita kurangi dengan frekuensi mula-mula, maka yang kita dapatkan adalah pergeserannya. Nah, pergeserannya ini sebetulnya itu dalam audible range. Jadi berada pada frekuensi yang bisa kita dengar dengan telinga. Nah, makanya yang continuous wave ini nanti tidak harus ditampilkan dalam citra, tapi karena dia itu dalam audible range, itu bisa kita tampilkan dalam suara gitu. Nah, ini menarik ya. Jadi misalnya ketika dijanin, nah itu nanti suaranya, detaknya bisa kita dengarkan gitu. Itu sebetulnya adalah audible range yang terjadi karena pengurangan antara Doppler yang jadi kan nanti detak jantung dari janin itu bisa kita seakan-akan kita dengarkan gitu. Nah, itu namanya menggunakan yang namanya continuous wave Doppler gitu. Jadi no image ya. Dan ini useful terutama untuk fetal dose monitor ya. Jadi untuk mengamati apa namanya pada janin ya seperti itu. Ini continuous wave Doppler. Jadi kalau continuous wave Doppler itu intinya menggunakan 2 transducer. Ya, umumnya frekuensi yang digunakan antara 2 sampai 10 MHz. Jadi yang satu untuk memancarkan, yang satu untuk menangkap gitu. Nah, ini yang apa namanya disebut dengan nama continuous wave Doppler. Itu seperti ini. Jadi yang satu continuous untuk transmit, yang satu continuous untuk receive gitu. Nah, ini kan beda dengan USG pada umumnya kan. Kalau yang pulsa itu kan memancarkan dan menangkap itu pakai transducer yang sama, cuma waktunya aja yang dikasih jeda kan gitu. Nah, kira-kira begitu. Nah, seperti ini ya. Jadi ini misalnya ini objek yang kita, jadi ini adalah sinyal mula-mula yang kita berikan. Ini sinyal yang kita tangkap, jadi frekuensi tinggi, jadi dia meningkat frekuensinya dibanding frekuensi awal. Maka kita kurangi. Nah, kita dapat frekuensi. Nah, frekuensinya frekuensi rendah. Frekuensi rendah ya. Karena ini kan pengurangan dari pergeseran. Jadi kita dapat frekuensi rendah. Nah, frekuensi rendah ini dalam frekuensi audio yang bisa kedengaran dengan telinga biasa. Nah, ini yang kemudian kita tampilkan ya. Jadi sinyal pengurangan, nah ini kira-kira 1/1000. Kira-kira tipikalnya pergeserannya sekitar 1/1000 lah. Nah, sehingga jadi kalau kita menggunakan 1 mega, 1/1000-nya kan 1000 kan. Nah, 1000 Hz itu kan 1 kilohertz. Nah, 1 kilohertz itu masih dalam audible range, sehingga bisa kita dengar ya. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti tinggal kita amplifikasi aja. Sehingga amplitude-nya bisa kedengaran dengan telinga biasa ya. Nah, kita pakai speaker ya, sehingga kedengaran seperti umumnya. Jadi ini perbedaan antara pulse wave dengan continuous wave Doppler ya. Jadi kalau continuous wave itu nggak ada citra, yang kita dapatkan itu adalah sound ya. Sementara kalau pulse wave yang kita dengarkan, yang kita dapatkan itu image ya, image ya. Image ini nanti yang bisa kita tampilkan dalam bentuk warna, bisa kita tampilkan dalam bentuk powernya, dalam bentuk apa namanya nilai mutlaknya, dan bisa kita analisis frekuensinya yang disebut dengan nama spektral Doppler tadi itu. Oke ya. Nah, tapi kalau kita menggunakan pulsa, memang di sini ada kalau padahal kan kita butuh frekuensi tertentu. Nah, sehingga memang ketika menggunakan Doppler itu kita nggak boleh frekuensinya terlalu ini nanti karena dia nanti dia akan dibatasi oleh
teori Nyquist yang kemarin sudah kita bahas itu ya. Sehingga memang di sini dibutuhkan short pulse, jadi pulsa yang pendek itu dibutuhkan dalam rangka untuk meminimalkan spatial pulse length yang kemarin sudah kita bahas, dalam rangka untuk mengoptimalkan resolusi spasial yang kemarin sudah kita bahas ya. Sementara untuk bisa menganalisis sinyal kita butuh sinyal yang lebih panjang. Jadi memang di sini ini kelemahan. Jadi kalau kita ingin resolusi yang bagus, kita butuh short pulse. Tapi untuk bisa untuk digunakan analisis agar sinyalnya cukup untuk dianalisis, kita butuh yang longer pulse. Nah, ini yang jadi masalah memang ketika kita menggunakan Doppler pulsa itu. Makanya tadi selain ada pulsa untuk Doppler pulsa, ada opsi lain yaitu menggunakan continuous kayak gitu. Nah, kemudian dia bisa ditampilkan dalam bentuk warna ya. Tadi yang udah kita bahas, yang tadi udah kita bahas itu ya. Jadi kita tampilkan dalam bentuk warna. Itu umumnya warnanya itu antara biru atau merah ya. Yang merah itu yang mendekati, jadi frekuensinya berarti naik. Kalau yang biru ini yang menjauhi, berarti frekuensinya dia turun di sini. Ya, ini bisa kita tampilkan dalam bentuk seperti itu ya. Jadi image electronically scan twice ya. Imaging kan scan proses. Jadi ada dua. Jadi yang pertama kita mendeteksi yang biasa, yang dalam bentuk gray level. Nah, kemudian pada area tertentu yang kita amati yang Doppler shift-nya. Nah, kemudian itu kita overlay, kita tumbuk gitu. Nah, maka kita dapat warna nanti ditampilkan seperti ini ya, seperti ini. Jadi dua kali gitu. Yang satu yang hitam putih, yang gray level, ini yang untuk biasa. Kemudian yang warna, nah ini yang untuk menampilkan efek Dopplernya tadi itu. Jika tampak seperti ini. Ini yang disebut dengan nama color efek Doppler itu ya. Gitu. Jadi di sini kita bisa lihat ya kalau warnanya umumnya merah dan biru. Nah, kecepatannya bisa kita amati dari warna ini ya. Oke, kira-kira begitu ya. Jadi dia twice di sini ya, dua kali di sini. Nah, kemudian selain kita bisa menampilkan dalam bentuk warna, seperti yang tadi kita udah bahas, ya warna seperti ini. Nah, warna ini nanti itu bisa kita amati, oh kecepatannya sekian, oh arahnya ke sana kecepatannya sekian. Kita bisa amati ya, tergantung sudutnya nanti ya. Jadi kalau kita ingin dapat kecepatan mutlak ya berarti kita harus tahu sudutnya, langsung kita hitung lagi. Nah, ini bisa kita lakukan. Makanya operator manually indicate Doppler angle on display. Jadi sudutnya bisa kita amati tapi manual ya. Dan angle accuracy ini sangat berpengaruh pada flow speed accuracy ya. Jadi kalau misalnya tenaga medis kok membuat kemiringannya ini tidak akurat ya otomatis kecepatannya menjadi tidak akurat itu. Oke, jadi apa namanya tadi udah kita lihat ya. Jadi for each location jadi ada window ini yang nanti kita mau kita gunakan untuk mengamati efek Doppler. Jadi for each location window ini menentukan ya flow direction. Jadi arah aliran. Kemudian yang kedua adalah mean value, jadi nilai rata-rata dan variance-nya itu juga bisa kita amati ya. Ini yang namanya color Doppler itu seperti itu. Nah, kemudian window size ini juga akan menentukan efek dari frame rate ya. Jadi kita bisa menentukan dalam window yang kecil atau dalam window yang besar. Jadi kalau kita menggunakan window yang lebih besar, jadi kita mau mengamati Doppler yang lebih luas, maka slower scanning akan semakin lambat ya. Sehingga kita butuh pulsa yang semakin besar, semakin banyak gitu. Ini kalau apa namanya? Jadi window size juga akan ini contoh kita hanya mengamati di daerah ini aja gitu. Nah, kemudian selain ada window, itu juga ada yang dinamakan nama power window. Jadi kita nggak ingin tahu karena kadang-kadang untuk kasus tertentu arah itu tidak penting.
Tapi yang lebih penting adalah seberapa kuat ya, berapa powernya. Nah, berarti di sini amplitude-nya yang kita ambil ya. Jadi kita nggak penting bagi kita arahnya kemana nggak penting, tapi kita ingin tahu powernya berapa. Nah, ini berarti kita bisa nilai mutlakkan ya kita atau kita apa namanya kita kuadratkan sehingga kita dapat nilai mutlaknya. Ini kita udah nggak penting bagi kita arahnya kemana. Ini yang disebut dengan nama power Doppler. Ini dia lebih sensitif. Misalnya kalau kita ingin mengamati pergerakan di pembuluh itu lebih sensitif. Tapi memang arahnya jadi nggak ketahuan ya. Nah ini yang disebut dengan nama power Doppler. Oke, kita balik lagi. Nah kemudian yang juga tidak kalah penting itu yang sering disebut dengan nama duplex Doppler ya. Jadi duplex Doppler ini setelah kita itu dapat sinyal, nah sinyal ini kita evaluasi. Nah, jadi di area tertentu, di daerah digit tertentu, jadi di area tertentu ini kita evaluasi, kita analisis lebih lanjut. Ini yang disebut dengan nama duplex Doppler ya. Nah caranya ngamati gimana? Setelah kita amati, mungkin sinyal di situ bisa kita lakukan transformasi Fourier. Nah, dengan transformasi Fourier itu, akhirnya kita itu bisa mengetahui spektrum frekuensi di situ. Jadi kita tidak hanya mendapat satu frekuensi, tapi kita mendapatkan spektrum frekuensinya. Jadi spektrum di titik itu, frekuensinya itu selebar apa, gitu. Bahkan kalau kita kembangkan lagi, kita tidak hanya mengamati di waktu tertentu, tapi kita bisa mengamati di waktu-waktu yang kontinu. Nah, seakan-akan kayak M-mode ya, kayak yang tadi kita bahas. Jadi seakan-akan kayak M-mode, tapi yang kita amati itu bukan gray levelnya, tapi yang kita amati itu frekuensinya. Nah, ini menarik ya. Jadi kita bisa mengamati frekuensi, jadi spektrum frekuensi di area tertentu untuk waktu tertentu. Jadi di area tertentu untuk variasi waktu. Jadi misalnya kita ingin mengamati selama 1 menit di area tertentu. Nah itu pergerakan frekuensinya kayak gimana? Nah itu bisa kita amati. Jadi pergerakan kecepatannya kayak gimana? Nah itu yang menarik. Ini yang kita dalam duplex Doppler seperti itu. Nah kalau kita ingin lebih canggih lagi, memang kita perlu apa namanya? Ini sebenarnya bisa kita lakukan pada ultrasound biasa. Tapi kalau kita ingin yang lebih canggih ya memang yang dedicated untuk itu. Itu yang disebut dengan nama spectral display. Jadi yang kita amati itu bukan hanya warnanya, tapi yang kita amati itu spektralnya, spektrumnya. Jadi frekuensi itu kan tidak hanya satu, tapi dia mengalami pelebaran. Nah, pelebarannya berapa? Pelebarannya itu seperti apa untuk fungsi waktu gitu. Nah, ini yang menarik. Dan ini sebetulnya sangat mudah dikerjakan. Ketika kita punya sinyal, tinggal dilakukan transformasi Fourier. Nah, kemudian kalau kita ingin dapat yang spektral, kemudian transformasi Fourier itu dipecah pada waktu-waktu tertentu. Nah, itu yang sering disebut dengan nama wavelet ya. Jadi kalau mengubah dari domain waktu ke domain frekuensi, namanya transformasi Fourier. Tapi kalau kita ingin mengubah ke domain frekuensi untuk waktu-waktu tertentu, namanya wavelet ya. Jadi kita pakai analisis wavelet. Nah, wavelet ini yang dipelajari di Vismat ya. Jadi wavelet itu adalah apa namanya pengembangan lebih lanjut dari transformasi Fourier. Kalau transformasi Fourier ini untuk sinyal yang konstan ya seperti pada spektroskopi. Tapi kalau untuk menganalisis suara kayak suara saya ini, setiap detik suara yang saya keluarkan kan berubah-ubah kan. Nah kalau kita ingin menganalisis, kita pakainya tidak cukup pakai transformasi Fourier, tapi kita harus pakai wavelet gitu. Oke, ini sehingga nanti broadening frekuensi itu ketahuan. Jadi misalnya seperti ini. Jadi misalnya pada detik kesekian, berapa pelebarannya? Ini bisa kita amati. Pada detik yang lain, apakah pelebarannya itu masih tetap atau enggak? Itu bisa kita amati. Nah, dan ini sangat menarik karena kita itu bisa mengamati kecepatan aliran darah per waktu dan kita bisa mengamati apa namanya spektrum untuk satuan waktu gitu. Sehingga kita bisa melihat darah itu
Apakah dia pergerakannya itu laminer, apakah terganggu atau turbulen? Ini bisa kita amati dengan menggunakan spektral Doppler ini, gitu. Ini menariknya di situ ya. Sehingga kita bisa mengamati kalau seandainya untuk jantung yang normal di daerah tertentu itu harusnya spektrumnya seperti apa? Itu bisa kita amati. Normalnya kayak gimana? Terus ini dia kok mengalami pelebaran ini spektrumnya. Oh, berarti kalau begitu di sini pasti ada gangguan ini. Nah, berarti di ini mengalami turbulen. Karena dia mengalami turbulen berarti spektrumnya luas. Kalau spektrumnya luas berarti pergerakan cairan di situ tuh acak gitu. Berarti ada turbulensi di situ. Nah, dengan turbulensi itu bisa kita pakai untuk mengestimasi ada ini adanya plak di situ, adanya stenosis di situ. Nah, ini yang menarik di situ yang menggunakan spectral CT ini ya. Oke. Nah, ini tadi udah kita lanjut kita bahas ya. Ada sudut ini sebenarnya ini belum saya tata urutannya. Kita lanjut aja ini tadi udah kita bahas. Sehingga kalau menggunakan yang color Doppler memang dia relative speed ya. Nah, kalau kita ingin dapat absolute speed ya tinggal dikalikan dengan sudutnya. Nah, otomatis kita dapat absolute speed nanti ya. Oke, tapi kita masuk ke berikutnya ke yang spektral tadi itu. Nah, ini contoh ya. Ini adalah daerah ini yang kita sebut dengan nama color Doppler ini. Color Doppler. Jadi kita tahu nih ini colornya. Warnanya apa, ke arah mana kita tahu ya. Ini color Doppler. Nah, kemudian dengan kita menggunakan spektral, kita bisa mengambil di daerah sini. Di daerah sini kita amati untuk variasi waktu. Jadi misalnya kita ingin melihat selama katakan aja 5 menit misalnya. Nah, kemudian akhirnya kita dapat sinyal seperti ini. Jadi ini sinyal yang kita dapat untuk waktu tertentu. Ini waktu tertentu, waktu tertentu, waktu tertentu, waktu tertentu. Jadi akhirnya kita dapat sinyal seperti ini. Jadi sumbu Y ini menunjukkan frekuensi, sumbu X ini menunjukkan waktu. Jadi kita mengamati di daerah sempit di sini nih. Jadi daerah sempit di dalam window ini kita amati lebih dalam lagi. Ini yang menggunakan spektral ultrasound ini seperti itu. Nah, dan kita dapat sinyal seperti ini. Nah, sinyal seperti ini memberikan banyak informasi kepada kita ya tentang spektrumnya. Jadi pelebarannya berapa itu menunjukkan apakah dia itu mengalami apa namanya turbulensi atau tidak. Kemudian kecepatan aliran ini yang sistolik, ini yang paling kecil namanya diastolik. Nah, perbedaan antara sistolik dengan diastolik itu juga bisa kita amati. Sehingga kita bisa menentukan apakah seorang pasien itu mengalami gangguan atau enggak di daerah situ gitu. Ya, itu dengan spektral Doppler bisa kita lakukan. Ini contoh ya. Ini bisa kita amati kalau kita menggunakan spektral Doppler. Jadi misalnya ini di aorta. Di aorta, terus ini di small vessel. Ya. Kalau di aorta, umumnya ini aliran yang terjadi itu plug flow umumnya yang mendekati plug flow. Ya, plug flow. Jadi alirannya itu antara di pinggir dan di tengah itu relatif konstan. Ini kalau kita amati pada waktu tertentu, kemudian sinyalnya itu kita transformasi ke spectral city, maka kita dapat seperti ini. Jadi di aorta itu kan kecepatannya kan ketika dipompa di sistolik ya, ketika di sistolik kan kecepatannya naik. Naik, setelah itu diastolik kecepatannya turun. Jadi seperti ini kita ketahuan ya. Naik ini berarti ini sistolik. Nanti dia turun, diastolik. Naik lagi, turun lagi. Ini kalau di aorta seperti ini. Gitu kira-kira. Nah, kemudian kalau kita di small vessel, di pembuluh yang kecil. Nah, di pembuluh yang kecil ini terjadi gerakan laminer. Gerakan laminer itu berarti pembuluh di bagian tengah kecepatannya lebih tinggi, pembuluh di bagian pinggir kecepatannya lebih lambat, gitu. Nah, berarti kalau ini kena ultrasound memantul, maka yang di sini kecepatannya lebih tinggi, yang di sini lebih lambat. Jadi akhirnya apa? Akhirnya frekuensi yang kita dapat itu melebar. Ini kan tadi sumbu Y-nya kan frekuensi ya, ini mengalami pelebaran.
Ini pelebaran ini spektrum ini. Coba kita lihat. Ini kan tipis nih. Jadi frekuensinya mendekati tunggal yang ke arah sumbu Y. Kalau ini sumbu Y-nya melebar ini. Ini melebar di daerah vessel. Ya wajar kalau di daerah vessel. Karena di vessel itu memang seperti ini. Gitu. Nah yang menarik adalah kalau seandainya itu mestinya di daerah situ itu vesselnya besar. Misalnya di dekat aorta. Besar mestinya. Tapi kok kita mendapatkan selebar ini spektrumnya? Wah, ini pasti ada masalah. Pasti di sini itu ada gangguan pasti di situ. Makanya kita dapat pelebaran yang sebesar ini gitu ya. Maka nanti untuk lebih detail silakan bisa dilihat di YouTube sini ya. Ini penjelasan lebih detail di sini. Jadi harusnya di daerah sini itu yang kita dapat seperti ini. Kalau nggak ada stenosis. Tapi gara-gara ada stenosis, ada apa namanya, ada turbulensi di situ. Akhirnya jadi spektrumnya melebar seperti ini, gitu. Jadi frekuensinya melebar seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat. Berarti yang kita amati itu daerah turbulen ini. Nah, harusnya dia nggak selebar ini, harusnya tipis seperti ini. Ketika melebar, nah ini berarti ada turbulensi di situ. Ada pelebaran spektrum di situ itu. Nah, ini menariknya di situ ya. Contohnya seperti itu. Nah, kita akan masuk lebih detail tentang spectral waveform ya. Nah, kita bisa mengamati direction ya, arah ya, pergerakan. Kita bisa mengamati velocity, kecepatan seperti itu. Bahkan kita bisa mengamati akselerasi, percepatan ya dengan kita mengintegralkan atau mendiferensialkan antara apa namanya sistolik dengan diastolik ya kita bisa tahu ini dia percepatannya berapa ini dari diastolik ke sistolik ini. Dari diastolik ke sistolik ini berapa ini waktu yang dibutuhkan. Nah, itu juga menjadi indikasi apakah ada sumbatan atau tidak. Maka dengan spectral waveform ini kita bisa mendapatkan banyak parameter gitu. Nah, itu yang menarik di situ ya. Nah, maka nanti kita itu bisa ada satuan yang dinamakan dengan nama resistive index ya. Yang tadi udah kita bahas itu ya. Yang ada namanya resistan tadi itu. Resistan. Jadi resistan itu memang sangat dipengaruhi oleh besarnya tekanan. Yang kedua panjangnya apa namanya pembuluh. Terus adanya gangguan atau tidak di pembuluh itu. Nah, kalau untuk pasien yang normal, itu kan tekanan jantungnya relatif sama, panjangnya relatif sama. Berarti yang menentukan itu apakah ada plak atau tidak, ada stenosis atau tidak. Nah, makanya nanti kita bisa hitung yang namanya resistive index dari sinyal ini, dari sinyal apa namanya spektral ultrasound ini. Nah, kita nanti ada rumus yang namanya resistive index ya, RI. RI ini rumusnya adalah ini puncak sistolik dikurangi dengan ujung diastolik dibagi dengan sistolik. Jadi kayak gini nih. Ini puncaknya ini berapa? Kemudian ini diastoliknya ini berapa kecepatannya. Ini bisa kita dapat ini resistive index ini. Terus dibagi dengan S, dinormalisasi dengan S. Maka nanti nilai RI-nya bisa kurang dari 1, bisa 1. Jadi kalau 1 berarti diastoliknya itu 0. Jadi diastoliknya itu kalau diastoliknya itu 0, nah ini berarti nggak ada kecepatan pada saat diastolik. Berarti jadi dikurangi 0 ya. S dikurangi 0 dibagi S kan 1 ini. Jadi no EDF. EDF itu singkatan dari N diastolik frekuensi ya, EDF. Ada RI itu bisa lebih kurang dari 1. Kalau kurang dari 1 berarti dia ada nilainya. Nah, bisa jadi diastoliknya itu malah negatif. Jadi setelah ketika diastolik itu arah pembuluh itu berbalik arah. Itu reserve EDF. Dia lebih besar dari 1. Nah, ini dengan kita tahu RI ini, resistive index, bisa kita untuk mengamati apa namanya problem di dalam pembuluh darah itu. Jadi selain kita mendapatkan color Doppler, kita bisa mendapatkan ininya spektralnya dan kita bisa menganalisis spektrum yang ada di area tertentu ya, di daerah tertentu. Kalau dalam contoh ini di daerah yang ini nih, yang kita amati di sini ini. Nah, itu kayak gitu. Nah, ini untuk normal waveform ya. Kalau untuk
ada organ-organ yang memang dia itu normalnya itu low RE. Ada organ-organ yang normalnya dia itu high RE. Seperti brain, liver, kidney, placenta, normalnya itu low RE. Kalau femoral, facial, SMA, normalnya itu high RE ya. Nah, kemudian setelah itu nanti kita bisa cek apakah dia itu normal nggak gitu. Nah kalau harusnya dia low kok dia tinggi, berarti nggak normal gitu ya. Nah contohnya seperti ini ya. Jadi ini adalah stenosis ya, yang tadi udah kita bahas. Jadi kalau ini pembuluh, terus ini daerah upstream, ini daerah downstream. Mungkin yang kita amati itu daerah sini. Kalau kita amati daerah sini, kita langsung tahu, oh di situ itu nilai PSV-nya tinggi sekali, kecepatnya tinggi sekali, nggak wajar. Nah, itu di titik itu mungkin ada stenosis. Tapi bisa jadi kita ngamati, kita tuh ngamatinya di daerah sininya. Jadi kita nggak ngamati di sini, tapi kita ngamati di sini. Atau kita ngamati di sini. Ya meskipun kita ngamati di sini, kita tuh tahu kalau di sebelum ini tuh ada stenosis. Atau kita ngamati di sini, kita pun tahu kalau setelah ini akan ada stenosis. Kenapa? Ya karena kita bisa menganalisis dari spektralnya itu. Kalau di sini jelas ya, di sini itu jadi kalau yang kondisi normal harusnya di sini tuh nggak ada, spektrumnya itu tipis. Tapi di sini kok menebal. Nah, berarti sebelum ini pasti di sini itu berarti di sini ada di daerah downstream dan sebelum ini pasti ada stenosis gitu. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat RI-nya gitu. Jadi kita kalau ketika ada stenosis di sini, otomatis cairan yang masuk ke sini agak terganggu. Nah, ketika agak terganggu, maka waktu yang dibutuhkan untuk sistolik dan diastolik itu berubah. Yang harusnya cepat, tapi gara-gara ada gangguan, maka sistolik dan diastolik itu berubah di sini. Nah, sehingga nilai RI-nya berubah di sini. Jadi kita bisa mengamati adanya stenosis, tidak hanya di sini, bahkan di sini atau di sini kita bisa gitu. Nah, seperti ini ya. Ini yang sering disebut dengan nama tardus parvus di sini. Harusnya kalau dia normal, harusnya kan seperti ini. Jadi diastolik ke sistolik ini waktunya cepat. Dan nilainya juga selisihnya besar. Tapi gara-gara, jadi kita tidak melihat spektrumnya, tapi kita bisa melihat waktunya. Itu bisa. Ini yang sering disebut dengan nama tardus parvus. Gitu. Jadi kalau tardus itu apa? Dia tuh slow upstroke. Jadi ini lambat ini. Harusnya dari diastolik ke sistolik harusnya cepat. Waktu TTP-nya harusnya kecil. Tapi kok dia lambat sampai lebih besar dari 70 milisecond. Nah, ini berarti ada gangguan ini. Di upstream ada gangguan. Jadi di sini jadi perubahan sistolik dan diastolik ini kok lambat. Nah, ini ada gangguan. Jadi setelah ini pasti ada stenosis nih di sini ya itu. Nah, gitu. Jadi kita bisa mengamati dari situ ya. Jadi kalau tardus itu waktu untuk naik. Nah, kalau parvus itu weak amplitude. Jadi amplitudenya harusnya setinggi ini. Tinggi. Jadi antara puncak ke bawah ini harusnya tinggi. Nah, ini kok dia puncaknya cuma kecil sekali. Ini parvus. Jadi kita bisa mengamati dari waktunya atau dari puncaknya. Itu yang disebut dengan nama tardus parvus ya. Kalau tardus itu adalah slow upstroke, kalau parvus itu adalah weak amplitude. Ya, itu bisa kita amati gitu. Jadi seperti ini ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini high resistant di sini ya. Nah, ini ada stenosis di sini. Jadi di sini kecepatannya sampai tinggi sekali sampai 200 cm per second. Nah, ini ada stenosis di sini. Di sini kok ada parvus tardus parvus. Nah, di sini berarti mengalami apa namanya? Mengalami gerakan turbulen ya. Upstream. Nah, ini bisa kita amati juga. Ini dia kok RI-nya ini kalau lebih besar dari 0,7. Nah, ini berarti ada masalah. Jadi kita bisa mengamati stenosis itu di sini atau di sini karena memang spektrum itu mengalami perubahan gitu. Nah, dengan spektral USG kita bisa mendapatkan hal itu. Nah, itu kira-kira ya
yang bisa kita dapatkan dari Doppler USG. Oke, saya kira itu. Ada yang mau didiskusikan barangkali? Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak, ketika menggunakan efek Doppler, sementara di permukaan kulitnya terjadi misal abses ya, Pak. Apakah itu akan menghambat dan akan mengakibatkan terjadinya noise besar, Pak, pada hasilnya? Jadi masalah di permukaan itu udah kita bahas kemarin ya. Jadi ketika ultrasound kita tembakkan dari udara menuju ke kulit, itu kan terjadi perbedaan impedansi yang sangat besar. Nah, perbedaan impedansi yang sangat besar itu akan terjadi pantulan yang sangat besar. Sehingga di situ memang kita butuh satu cairan yang memiliki impedansi mirip dengan kulit. Sehingga dalam rangka untuk memastikan bahwa yang dipantulkan itu tidak terlalu besar di daerah itu gitu ya. Nah, kemudian kalau di situ ada masalah-masalah, ya memang di situ harus kita pastikan ultrasound tidak banyak yang memantul. Nah, kalau ternyata ultrasound kok banyak yang memantul di situ, otomatis yang diteruskan itu sedikit. Nah, ketika yang diteruskan sedikit, maka otomatis sinyal yang kita dapat itu kecil. Sinyal yang kecil otomatis noise-nya tinggi gitu. Makanya memang USG ini sangat rentan ya, sangat rentan dengan masalah noise ini ya. Kira-kira begitu, Pak. Baik, Pak, terima kasih. Ya. Oke, ada yang lain? Ya, saya Pak bertanya Ya. izin untuk yang USG itu kan kita ada yang 2 dimensi, 3 dimensi gitu ya Pak. Nah, Ya. apakah itu dipengaruhi oleh B-mood-nya itu ya Pak? Yang Ya. kan dia gabungan citranya Ya. itu. Terima kasih Pak. Ya, jadi gini, kalau yang 3 dimensi itu kan 2 dimensi. Jadi dia ada fitur 2 dimensi. Kemudian detektor itu atau beamnya itu digerakkan untuk menyapu daerah yang lain. Jadi dapat 2 dimensi, dapat 2 dimensi, dapat 2 dimensi, dapat 2 dimensi. Nah, 2 dimensi itu digabung jadi 3 dimensi. Gitu. Itu namanya 3 dimensi. Nah, terus kalau 4 dimensi itu apa? Kalau 4 dimensi itu begini. Berarti 2 dimensi, jadi 3 dimensi kan? Untuk waktu tertentu, misalnya untuk sekian detik kita dapat 3 dimensi. Kemudian 3 dimensi digabung 3 dimensi, 3 dimensi, 3 dimensi, 3 dimensi untuk waktu-waktu tertentu. Jadinya 4 dimensi. Jadi 4 dimensi itu sebetulnya adalah 3 dimensi ruang, 1 dimensi waktu gitu. Itu bisa begitu. Nah, kalau yang M-mode tadi itu M-mode itu bisa M-mode 2 dimensi, bisa M-mode 3 dimensi. Kalau M-mode 3 dimensi, berarti yang 2 dimensi dimensi ruang, yang 1 dimensi waktu. Bisa juga M-mode 2 dimensi, berarti yang 1 dimensi ruang, yang 1 dimensi waktu. Jadi kita hanya mengamati di titik tertentu. Nah, itu berarti dia itu sebetulnya 2 dimensi, tapi yang 1 dimensi ruang, yang 1 dimensi waktu gitu. Contoh kalau seperti yang gambar ini Bu, tadi yang saya tunjukkan ya. Bentar ya. Nah, yang ini. Yang ini sebetulnya adalah 2 dimensi ruang. 2 dimensi ruang. Nah, kemudian kita ngambil di garis ini 1 dimensi. Nah, kita ngamati untuk waktu tertentu, jadinya 2 dimensi. Berarti sumbu Y-nya ini adalah dimensi ruang, satu yang sumbu Y-nya ini. Kemudian yang sumbu X-nya ini dimensi waktu. Ini jadinya 2 dimensi. Jadi 2 dimensi itu bisa 2 dimensi kedua-duanya ruang seperti ini. 2 dimensi bisa yang 1 ruang, yang 1 waktu gitu. Gitu Bu kira-kira Bu. Nah, kalau 4 dimensi berarti yang 3 ruang, yang 1 waktu gitu. Iya, iya Pak.
Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada yang lain? Oh ya, tadi ada yang presensi ya, sebentar ya. Saya cek presensi dulu. Evita sama Desi. Saya Pak Abdul Aziz Thohib Pak. Sebentar ya, sebentar. Saya juga Pak, atas nama Desi. Ya, Evita sama Desi ya. Ada yang lain nggak? Yang belum? Saya Pak Abdul Siapa? Aziz. Abdul Aziz ya. Oke, ada lagi? Cukup ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Saya izin bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk yang tadi masalah sudut itu Pak, kan kalau 90 itu kata tadi kan nilainya kan jelek ya Pak. Kalau 90 derajat, iya. Jadi sebenarnya untuk sudut yang bagusnya itu kira-kira dari berapa sampai berapa rentannya itu Pak? Atau memang dari 1 sampai 89 seperti itu Pak? Ya, sudut bisa berapapun ya. Cuma kalau kita ingin mengamati efek Doppler di titik itu, kita harus mengatur sedemikian rupa sehingga antara pembuluh dengan sinyal itu minimal dia harus di bawah 60 derajat. Jadi kalau dia lebih besar dari 60 derajat, maka kita harus pindah posisinya. Kita nyari yang sudutnya lebih kecil dari 60 derajat. Nanti kita baru bisa menghitung kecepatan dengan lebih akurat. Kalau lebih besar dari 60 derajat itu tidak terlalu akurat gitu. Maka posisinya bisa kita pindah-pindah ya. Kita mencari sudut yang pas gitu. Itu kira-kira Mas Abdul Aziz ya. Berarti itu kurang dari 60 ya Pak. Tapi untuk yang batas bawahnya sudutnya berapa Pak? Ya, 60 itu kan min 60 sampai plus 60 kan? Kan bisa min 60. Karena kan dia kan bisa mendekati, bisa menjauhi. Iya enggak? Oke, gitu ya. Oke, ada yang lain? Enggak ada ya. Oke, kalau enggak ada saya kira kita cukup sampai di sini. Nanti untuk materi-materi yang lain silakan di-explore sendiri. Untuk pekan depan kita presentasi ya. Waktu secukupnya. Usahakan PowerPoint-nya didesain tidak lebih dari 7 menit. Jangan usah lama-lama ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.